Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya jelas, gambarnya jelas. Jawabannya di chat yang itu. Jadi kalau kita ke pertanyaan jawabnya ada di chat, kalian jawabnya untuk langsung. Jadi, tinggal gunakan fitur chat dari Zoom-nya ya. Terus pastikan ini untuk everyone aja. Gambarnya jelas ya. Gambarnya masih jelas. Suara oke, sip. Kemarin kita dapat sinyal. Saya lupa. Saya mau ngecek sinyalnya Pak Budi dulu kemarin. Valid loh. Jadi kita cek sinyal Pak Budi valid loh, beneran kuat. Itu strong sinyal itu. Nanti kita tunggu aja lagi ini, sebentar lagi pasti ada sinyal lagi. Bentar ini saya hapusin dulu hasil coret-coret tadi malam ya, tadi malam. Trading bareng tadi malam tuh lumayan seru. Wah, Pak Tommy mau buy 10 lot hari ini. Wih. Oke. Serem nih ada yang mau buy 10 lot. April Mop. Oke. Kita udah mulai rame ya, kita tunggu bentar. Pak, itu kalau April Mop-nya adalah coba Pak cek di akun Bapak, jangan-jangan beneran ada 10 lotnya. Itu beneran April Mop, Pak. Wih, saya juga jadi mau meriksa. Iya nih, ada 10 lot nih. Itu kena serangan pelajar bener itu. Oke. Kita cek dulu data hari ini gitu ya. Data hari ini kita lihat dulu. Karena ya fundamental adalah pemicu pergerakan. Belakangan Corona juga fundamental karena Corona itu menghantam ekonomi semua negara ya, termasuk kita gitu. Apalagi kita sekarang fase apa? Masuk ke fase yang lebih pemerintah udah keluarin kebijakan ya untuk lebih ketat lagi dengan social distancing-nya. Physical distancing. Kalau lihat data hari ini ya, kalau lihat data sekilasnya hari ini nih, saya scroll begitu aja ya. Ini banyaknya PMI, data PMI Cina 845 udah lewat tadi. Masih apa? Kontraksi ya. Walaupun dia meningkat, tapi tetap kontraksi itu ya perusahaan secara umum di negara itu perusahaan secara umum cenderung mengurangi aktivitas bisnisnya, aktivitas kegiatan bisnis. Seperti misalkan kayak seperti apa PMI-nya Indonesia yakin sekarang juga kontraksi semua karena semuanya lagi work from home. Pabrikan gimana work from home ya. Oke. Nah, PMI itu apa gitu ya? PMI. Kita bahas sedikit tentang PMI ini basic aja ya. Terus mestinya ya yang berlatar belakang ekonomi paham banget nih PMI itu apa. PMI itu Purchasing Manager Index. Nah, dia adalah indeks manajer. Dulunya surveyornya itu si surveyor paling terkenal itu adalah dari market ekonomi. Dia mensurvei sekitar 50-an manajer pembelian dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi cuma 50-an aja yang dia sebagai sampel ya. Maka kemudian si data ini pakai angka rujukan 50. Nilai tengahnya tuh 50. Di bawah 50, di atas dulu lah. Kalau PMI di atas 50,
Di atas 50, ini artinya lagi ada ekspansi bisnis nih. Di sektor yang disurvei. Dia mensurvei 3 sektor terutama, yaitu sektor manufaktur, sektor konstruksi, dan kemudian sektor jasa. Di manufaktur dipecah dua sebenarnya, ada manufaktur dan non-manufaktur. Nah, 3 sektor ini yang dari 3 sektor ini yang paling diperhatikan adalah sektor manufaktur. Kenapa? Karena sektor manufaktur itu menggabungan antara mesin dan orang. Mesin dan orang. Jadi kalau perusahaan lagi ekspansi, biasanya orangnya jauh lebih banyak daripada mesinnya. Jadi kemudian kalau PMI di bawah 50, ini artinya terjadi kontraksi bisnis. Nah, saat terjadi ekspansi, yang namanya misalnya buka cabang itu butuh tenaga kerja baru, maka kalau PMI-nya di atas 50, itu sebagian besar data tenaga kerja akan bagus. Kecuali jobless ya. Jobless-nya akan turun, yang employment change-nya akan naik. Yang sifatnya employment naik, yang sifatnya pengurangan karyawan jadi turun. Sebaliknya kalau lagi kontraksi, contohnya di Amerika kemarin Amerika sampai jobless-nya aja luar biasa ya. Jobless-nya dari cuma ratusan ribu langsung meningkatnya luar biasa. Jutaan. Banyak. Nah, jadi dari sini sepanjang dia masih di bawah 50 itu masih cenderung kasih informasi kalau kondisi ekonominya lagi buruk. Dan kalau dia buruk, kalau kita trading di mata uang, maka sederhananya gitu, data ekonomi buruk ya, reaksi normalnya mata uangnya akan melemah. Sederhananya begitu. Sisi lainnya baru kita lihat ada teori analisa lain, seperti misalkan pasar yang lain akan memberikan konfirmasi terhadap keterkaitan antar pasar gitu ya. Jadi terhadap satu data gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, mari kita lihat PMI. Coba lihat jam 1 ya Jerman. Spanyol ya. Spanyol ini lagi banyak nih yang corona, lagi bersaing dengan Italia nih. Nggak mau kalah dia. Nah, misalkan Spanyol ini, kita jangan misalkan kita amati Spanyol. Lihat, sekarang dia diprediksi dalam kondisi kontraksi ya. Ini kejutan, kenapa? Kemarin sebelumnya masih ada ekspansi kecil, sekarang jadi kontraksi. Eropa, ini kaitannya dengan euro nih. Jadi di jam 2.15 sepertinya sih euro bisa terpeleset lagi dia. Nah, kemudian lanjut, jadi ini Eropa punya data buruk ya. Terus Swiss juga ya, dari kontraksi semakin kontraksi. Lebih detail, kita sebaiknya memang kalau mau sebaiknya sih, kalau menurut saya sih jangan membandingkan antara prediksi dengan misalkan nanti rilis aktualnya. Lebih pas itu kalau kita lihat grafik PMI-nya itu lebih pas. Tapi ini nggak sekilas aja ya, karena ya terima kasih sama corona ya, semua aktivitas bisnis tertunda ya. Jadi boleh bilang secara umum ya kontraksi pasti akan terjadi. Ini buruk nih Swiss ya. Kalau ini euro bisa jatuh, yang ini USD CHF bisa terbang. Itali kan bersaing ya, dari jumlah korban ini yang lagi parah nih. Jadi lagi di peringkat atas, lagi juara ya. Jadi di sini masih ada kontraksi ya, cenderung akan bikin euro kembali turun. Prancis juga, Eropa ya sekarang jadi Eropa dan Amerika kan sekarang jadi pusat penyebaran ya. Menurut WHO itu. Bukan menurut Mitra, menurut WHO. Kalau nanti orang Eropa marah sama saya. Ini dia masih kontraksi juga. Jadi data Eropa ya, Eropa sampai jam 2.50 ini masih punya data buruk. Jadi euro itu masih punya kecenderungan untuk menurun ya. Dan Jerman sama juga nih,
kontraksi semua. Kemudian secara wilayah tentu hasilnya ya kontraksi jadinya. Jadi kalau lihat ini sesi Eropa tuh saran sih cari posisi selnya euro. Posisi selnya euro. Kecuali Pak Budi terutama kalau Pak Budi ngasih sinyal buy. Bercanda ya Pak ya. Oke, nah kemudian jam 3.30 setengah 4 ini kalau trading bareng kayaknya seru nih. PMI-nya Inggris sama juga ya, lihat kontraksi lagi, masih kontraksi. Kemudian jam 4 ada data penganggurannya data penganggurannya Eropa. Sepertinya ini angkanya akan tinggi ya. Sepertinya datanya akan tinggi. Royalti ya Pak ya, royalti. Itu kalau ini saya bingung jadi aman. Jadi kalau beliau post sinyal buy, nah itu sinyal kuat sekali Pak. Oke. Nah, di malam hari jam 7.15 asik. Ini adalah momen trading bareng yang paling asik. 7.15 ada data ADP. Apa itu ADP? ADP kalau secara umum ini adalah kiblatnya payroll. Payroll nanti rilis hari Jumat ini ya. Ini pasti buruk. Kenapa pasti buruk? Wah, jobless claim minggu kemarin parah, tentunya di sini akan jadi buruk. Lihat. Dia diprediksi pakai angka negatif. Apa itu ADP? ADP itu adalah dia data sektor tenaga kerja Amerika. Pertama itu bagian poinnya. Kemudian angkanya memberi informasi mengenai jumlah tenaga kerja baru. Jumlah tenaga kerja baru. Dia bicara tentang tenaga kerja baru. Jadi sebenarnya jumlah ini tidak ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya. Dia jumlah tenaga kerja baru yang berhasil direkrut di bulan itu. Tenaga baru yang berhasil yang direkrut, oke ya. Ini gampang gitu kali. Direkrut dan disalurkan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja. Atau ini outsourcing ya. Penyalur tenaga kerja yang namanya ADP Incorporated. Makanya datanya disebut sebagai ADP. Dan khususnya ini yang dilihat adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor swasta. Perusahaan swasta. ADP ini kliennya sekitar 32.000 perusahaan di Amerika yang memakai jasa layanan dia. Nah, kali ini ada yang unik di sini, yaitu uniknya biasanya tuh angkanya positif. Kali ini angkanya negatif. Artinya apa kalau angkanya negatif? Artinya kayak gini, ada 150.000 lowongan pekerjaan. Jadi perusahaan-perusahaan kliennya ADP tuh butuh 150.000 tenaga kerja baru, tapi ADP gagal memenuhi kuota itu. Jadi kurang nih dia nggak dapat deh. Kurang 150.000 tenaga kerja baru. Ini berarti buruk nih. Data ini cenderung jadi buruk. Kalau buruk, jadi Amerika nanti malam punya data buruk. 2 pekan terakhir, saya langsung pakai kata 2 pekan. Saya biasa bicara sepekan. Nah, kali ini saya bicara 2 pekan terakhir. Semua data Amerika itu tidak direspon oleh currency-nya, oleh US dollar yang enggak. Yang saya amati sih enggak. Semua data Amerika belakangan direspon oleh pasar saham Amerika. Jadi direspon oleh terutama indeks sahamnya Amerika, Dow Jones, Nasdaq, S&P. Biar gampang saya cuma ambil sampel yang Dow Jones aja. Jadi kalau kita perhatikannya dari kemarin-kemarin, kalau teman-teman yang trading di forex itu akan setengah bingung lihat data Amerika kok kayaknya nggak respon gitu ya. Harga biasa-biasa aja. Kenapa? Karena yang respon luar biasanya adanya di Dow Jones. Dan semua data Amerika sekarang lagi buruk semuanya. Jadi kita bisa lihat Dow Jones kan terjerembab terus ya, terjerembab lagi, jatuh lagi. Kemarin memang kemarin sempat ada rebound, tapi belum menandakan itu adalah bottom. Dengan picu yang ini bisa jadi Dow Jones akan kembali terjerembab turun. Jadi kalau gini, menurut saya dari sisi saya ya, pandangan saya, kalau yang ini cenderung akan kasih dampak
bearish di Dow Jones. Dampak satunya lagi dengan rilis data ini ada satu pair yang lagi seru, bukan seru ya, ya mungkin seru ya, dan mendebarkan, menurut saya sih seru dan mendebarkan, yaitu oil. Nah, kalau Dow Jones-nya turun, boleh bilang ya kadang-kadang ada beberapa ekonom yang bilang itu teori sederhana aja. Pertumbuhan ekonomi itu gampangnya kalau ngeliat ekonomi satu negara itu bagus atau enggak, lihat aja indeks harga saham gabungan. Kalau indeksnya lagi turun, itu artinya kan investor lagi pada kabur semua tuh. Kenapa mereka kabur? Karena mereka nggak yakin keadaan ekonomi negara itu, jadi mereka kabur. Mereka lari semua, jadi kalau Dow Jones turun, investor tuh lari dari Amerika. Dampaknya apa ya? Semua perusahaan Amerika ya kehilangan investor kan? Nggak, usaha jadi slow ya. Khususnya untuk pabrikan, kalau usahanya lagi slow, mesin pada mati. Kalau mesin-mesin pabrikan itu mati, maka demand terhadap oil akan turun. Kalau demand terhadap oil turun, sementara kalau sekarang aja Arab dengan Rusia masih terus-terusan mompa minyaknya, maka harga minyak akan kembali turun. Jadi sepertinya 19 itu belum level low-nya oil. Jadi buat teman-teman yang trading oil, hati-hati di area itu. Dampak terparahnya sih mungkin kalau oil itu terus turun, lama-lama orang nggak mau apa ya, produsennya jualan sendiri kali ya, nggak mau melalui bursa ya. Itu serem ya. Serem karena kita nggak bisa trading dia jadi ujung-ujungnya. Oke. Jadi kalau lihat gini, nanti malam oil masih punya potensi untuk kembali turun. Saya rasa sih 19 sih belum level low-nya. Mungkin jangan-jangan 16 kali ya level low-nya. Jangan-jangan ya. Tapi saya nggak trading oil. Kenapa? Kalau mau trading oil itu saya rasa mesti punya mental investor gitu. Jadi buat teman-teman yang biasa investasi tanah, nah ini cocok nih dengan oil nih. Kalau tanah kan gitu kita beli, terus diamin aja, surat tanahnya kita pendem aja di lemari, diamin aja, nanti sampai berapa tahun baru kelihatan hasilnya. Nah, oil juga kayaknya gitu. Kalau sekarang ya, memang kalau di kisaran 20, harga 20 ya, kan ngeliatnya begitu, apa mungkin oil jadi nol. Jadi setiap kali masuk posisi ngitungnya 20 ke 0, 20 ke 0, 20 ke 0, berarti resiko kita sekitar 20-an juta ya. Terus kalau dia nanti jadi 30, resikonya naik 30-an juta. Terus andai dia jadi 16, resikonya makin kecil lagi, 16-an juta kalau pakai 0,1. Kalau ditambah ya resiko tentu akan nambah. Buat yang suka scalping nggak menarik ini. Saya nggak tertarik jadinya, karena kemarin pas saya coba masuk di 28 dia naik jadi 30, terus 32 turun lagi 28 lagi turun. Pegel, tradingnya pegel. Buat saya. Buat teman-teman yang jiwa investornya tinggi, ini cocok. Tapi sekali lagi hitung resikonya. Resikonya sekarang sih sebenarnya boleh bilang kecil. Kecilnya resiko bukan artinya tidak ada resiko ya. Kecilnya resiko juga resiko itu tetap aja resiko gitu. Nah, ini nanti dari ADP nih. ADP sepertinya akan menghadirkan volatilitas yang luar biasa di pasar. Kemudian ada satu lagi yang juga cukup mendebarkan di bagian ini. Jangan lupa kalau New York itu masih lockdown. Kenapa jangan lupa itu? Jadi kalau ada data yang buruk kayak gini, kemudian orang mau misalkan lari ke safe haven, misalkan reaksinya kemudian ke safe haven, misalkan larinya ke safe havennya saat ini kan emas gitu ya, itu pelakunya masih berat sebelah, itu masih kalau akan menghasilkan buyer yang berlebihan, sehingga dampaknya spread bisa lebar ya selebar Jakarta Pontianak kali ya. Jadi hati-hati juga yang trading di gold, khususnya yang lagi posisi locking, hati-hati Kak. Karena spread bisa memperbesar floating loss ke lockingnya. Jadi yang 715 ini hati-hati, antara hati-hati dan tentunya seru. Saya rasa paling menarik kalau trading bareng di ADP. Kemudian jam 9 malamnya 8.45 dan jam 9-nya ada dua rilis data PMI-nya Amerika ya. Yang satu oleh market, yang di sini oleh market. Kalau di Amerika yang paling diperhatikan yang ini, yang rilis dari ISM. Nah,
tentunya kontraksi. Belum saya buka, saya juga belum lihat. Tentunya kontraksi. Tuh kan. Tentunya akan memperlihatkan kontraksi. Kalau dia kontraksi juga ya, ini Dow Jones nanti malam sepertinya bearishnya luar biasa sepertinya. Jadi kalau saya sih cenderung mau cari posisi sell Dow Jones kayaknya ya. Dibandingkan ke currency mendingan ke Dow Jones kayak sepertinya. Sepertinya lebih menarik ke ini ke Dow Jones ketimbang ke kalau di forex kayaknya kurang seru gitu. Dan malam 9.30, nah ini peminat oil. Ya, dengan kontraksi cadangan minyaknya pasti akan banyak. Soalnya pabrikan banyak yang tutup, nggak banyak pemakaian minyak, demand minyak akan turun. Ini suplainya jadi tambah. Jangan-jangan nanti malam minyak bikin low baru. Jangan-jangan ya, jangan-jangan itu tebakan doang. Tebakan. Ini ada preview dari fundamental untuk hari ini. Jadi kalau lihat sekilas ya, Eropa Euro bisa turun, kemudian malamnya Dow Jones mungkin turun ya. Kalau Dow Jones turun, dolar orang berarti mungkin akan banyak jual saham dapat dolar. Nah ini nggak tahu nih dolarnya lari kemana nih. Kalau dolar yang kemudian ditukarkan ke emas, emasnya bisa terbang, tapi spreadnya pasti luar biasa. Terus dolarnya strong sell saham, buy dolar berarti GBP USD ya cenderung turun, Euro USD cenderung turun, terus USD Kanada cenderung akan gerak naik. Tebakan dari fundamental, tebakan. Oke, Pak Budi sinyalnya ke oil sekarang. Untung aja saya nggak trading di oil Pak, jadi nggak ikutan. Lagi nggak tertarik ke oil saya. Oke, kita lihat ke teknikal ya, ke teknikal. Saya ini kalau teknikal ya lebih suka cekliknya sih. Kita dari daily, saya lihat dari daily dulu. Nah kalau lihat kayak gini ya, saya zoom out, zoom in, sorry. Kita amati ya dari candle ini. Turun tentunya sellernya yang dominan, seller dominan. Sampai di sini sellernya ini mulai ada seller yang taking profit, coba masuk lagi taking profit, bayarnya muncul, bayarnya makin banyak. Di sini dua-duanya hilang. Mau seller mau bayar dua-duanya hilang. Jadi di sini kita sekarang ini dia lagi pasar lagi nunggu picu. Picunya biasanya fundamental biasanya. Kalau buat yang mendewakan teknikal mungkin akan bilang teknikal udah bicara dari awal. Kalau buat saya ini berarti yang dari saya pelajari ya. Dan saya pelajari ini pasar lagi nunggu picu nih. Sekarang ya sinyal dari dua candle ini cenderung harga akan cenderung bergerak sideways, cenderung mendatar. Kalau mendatar begini ini biasanya sih indikator-indikator yang sifatnya oscillating gitu ya. Stokastik, RSI, CCI ini biasanya akurat. Biasanya. Jika dia benar-benar jadi sideways di antara ini. Jadi ada potensi nih. Cuman lumayan juga nih jaraknya ya. Jadi ada potensi nanti kalau dia turun sampai di sini, nanti habis ini dia balik lagi, begini terus. Ya begini. Jadi kalau mau buy mesti di atas ini, sell-nya mesti di bawah ini. Kalau nggak scalping di time frame pendek. Kalau scalping time frame pendek, ya siapin stop loss. Nggak usah pakai TP. Kalau pakai TP pun TP-nya tipis. Kalau nggak pakai ABC, asal biru close. Cuma lagi-lagi asalnya tuh terserah. Kalau pakai asal $10 keluar ya kelihatan sekitar $10 keluar. Asal $100 kelihatan. Kalau pakai asal $1.000 ya mungkin ngikuti lotnya Pak Tommy tadi itu 10 lot. Kalau pakai lot 0,1 $1.000 ya nunggunya lama Pak. Kalau ini untuk analisa, kemudian kalau buat trading saya lebih pakai time frame pendek. Kita lihat yang H1-nya. Pakai H1 ya biar bisa dipakai berjam-jam. Saya hapus dulu ini, biasanya saya gitu kalau pindah time frame kita hapus semua analisanya. Saya pakai teori ini soalnya. Teorinya begini.
pakai bahasa Melayu gitu ya. Apa ya? Gimana sih? Nah, katanya begini. Katanya there's a trend in every time frame. Ada tren di semua time frame. Artinya kita bisa aja analisa terpisah satu time frame ke time frame, atau nggak usah terlalu peduli dengan itu. Kita bisa trading di time frame mana aja. Jadi saya pakai ini. Ini mungkin bisa di Google itu ada model trading yang saya kembangkan. Namanya 2 garis. Sebenarnya itu kan trading sederhana sih. Kita pakai support resisten aja. Caranya gimana? Kita abaikan ini candle yang paling akhir, kita abaikan. Lalu kemudian kita cari support resisten. Jadi cari seri-seri yang panjang. Nyarinya tuh dari arah kanan ke arah kiri. Kanan ke arah kiri. Jadi dari sini ini pendek, saya abaikan terus akhirnya kita punya ini. Ini kalau saya tarik begini, kalau saya mau tarik ini pakai teori yang lain, kita tarik begini. Nah, ini kan descending triangle ya. Kalau di sini kita setengah berharap dia breakout dari support ini. Kalau breakout ya ini sell area. TP-nya targetnya mungkin yang ini. SL-nya ya pakai yang SL yang di sini. Ada kebakaran gempa Tommy, semoga aman Pak. Serem pagi-pagi. Oke, semoga nggak apa-apa ya. Nanti rekamannya saya upload, tenang aja Pak. Nanti rekamannya saya upload, ya bisa dipelajari ya, biar bisa dibuat. Nah, ini jadi descending triangle, tapi kalau kita kembali pakai support resistance aja, support resistance level ya, bukan trend line. Ini saya rasa yang kita bisa pakai yang ini. Ya. Tunggu breakout. Tapi saya lebih mau nyari ke arah sell-nya. Kenapa? Sejalan dengan fundamental tadi ya, si PMI-nya ya. PMI-nya jadi saya cenderung mau menunggu dia breakout dari support nih. Kalau breakout ini saya cenderung ambil posisi sell. Kalau dia ke atas, saya skip dulu deh. Saya skip. Kalau dia ke atas saya skip. Saya cari yang dia breakout area support, baru kita bisa baru ambil posisi. Terus kalau di pon kayaknya lebih menarik tuh tradingnya tuh sesi Eropa, mulai jam 3-an gitu, baru kita ambil posisi di pon. Kalau pagi-pagi sih kurang menarik kayaknya. Ke euro, daily lagi saya lihat dari daily ini untuk pengamatan aja. Daily. Saya nggak trading pakai daily. Seakan-akan ya Pak ya, seakan-akan ini tren, kemudian ini koreksinya berakhir. Kita lihat dia koreksinya sampai berapa persen. Pakai teori yang ini Fibonacci. Seakan-akan harga itu terhenti di 61,8%. Satu dari dua golden level Fibonacci, yaitu 50 dan 61,8. Jadi kalau ngikutin teori itu, koreksi itu biasanya tuh sampai 50%. Dia kembali lanjutin trennya. Jadi ada siklus di pasar itu, ada satu teori bilang siklusnya tuh begini, tren, setelah tren kemudian koreksi, kemudian setelah koreksi yang terjadi bisa kontinuasi dari trennya, kontinuasi tren, atau yang terjadi adalah reversal. Nah, kalau khusus untuk reversal, teori ini mengatakan dia harus bisa breakout dari 61,8. Jadi kalau dia terhenti di 50% atau tertahan di maksimalnya tertahan di 61,8%, kemudian trennya resiam, trennya lanjut. Nah, ini seakan-akan fasenya adalah yang lagi jalan sekarang. Hapus dulu. Jadi yang sekarang lagi jalan di sini, ini kesannya begini jadi. Kesannya dia bikin koreksi sampai sini, nggak kuat. Sekarang udah kontinuasi tren.
Terus lihat dari fundamentalnya tadi PMI yang di bawah 50 semua, mungkin hari ini kita bisa lihat euro bisa turun lebih dalam ya. Mungkin. Kalau kemudian lihat time frame sedikit lebih pendeknya, time frame lebih pendek sih lebih bisa kepake buat trading ketimbang time frame panjang sih. Kenapa? Karena kita trading di time frame ini resikonya tinggi karena range-nya kan lebih lebar. Jadi kalau ngelepakin SL-nya ya jauh lebih panjang. Nah, SL emang dilema ya kalau pakai SL trading penetapan SL itu ya pertanyaan yang susah dijawab itu ada. Saya susah menjawab kalau ada yang nanya, Pak kira-kira SL ideal itu berapa sih kan? Nah ini bingung, nggak ada kan loss ideal kan nggak ada ya. Siapa sih yang mau loss ideal? SL itu kan bingung kalau kita taruh dekat, taruh SL 10, 30 pip gitu, itu kan mudah kena ya. Itu kalau kena terus kitanya frustasi, apa sistem trading saya salah, nggak berarti akurasi saya rendah dan seterusnya gitu ya. Apa saya jadi nggak cocok untuk trading gitu kan, jadi gitu. Tapi kalau kemudian biar nggak kena kita letakin yang panjang. Nah ini kalau begitu kena mantep lossnya pasti luar biasa. Oke. Di H1 ya saya pakai itu aja, saya pakai support resisten aja, mau pakai yang lain pakai teori-teori dasar aja gitu ya. Ya karena saya nggak punya teori yang advance, punyanya yang dasar aja. Kita pakai ini, candle terakhir kita abaikan. Saya pakai ini. Terus di atasnya udah kelihatan dia mendatar di sini. Nah, break ini buy area, di bawah sini sell area. Target tinggal cari shadow high low terdekatnya. Yen. Lihat daily. Wah. Lihat ya, ini pair yang paling keren. Turun 100%, hampir 100% ya. Kalian tinggal lihat, mau lihat tren yang ini apa tren yang ini. Saya lihat tren yang ini ya, tren naiknya nih. Kita langsung ukur aja kan, biar nggak. Kita ukur sini. Masih jauh nih kayaknya. Jadi kalau ikutin ini masih ada potensi ke sini atau bahkan ke sini. Baru di sini bisa begini. Nah, lalu ada yang menarik di candle-nya nih. Ada yang menarik di candle-nya. Saya hapus itunya analisanya saya hapus. Coba lihat bagian ini, lihat. Buyer hilang. Langsung muncul seller. Seller panjang hilang. Muncul lagi. Ini dia punya resisten sekarang di sini. Resisten itu tempat seller muncul. Sellernya muncul di sini. Kemudian di sini ada. Kalau lihat dari itu tadi masih mungkin turunnya. Jadi kalau di sini andaikan hari ini bisa break dari supportnya di ini deh kira-kira 107-100-an gitu ya. Kalau ini bisa di breakout, jadi kita lihat depannya udah 106 nih, lebih enak gitu ya. Dia masih punya kondisi punya potensi untuk kembali turun. Daily. Saya hapus, kita lihat ke time frame yang lebih bisa terpakai. Ini masih mungkin turun ya. Yen masih mungkin turun. Menurut saya Yen masih mungkin turun. Di bagian ini ada ini seru juga ini. Kalau kita lihat ya belum narik apa-apa, kita lihat dulu. Kan kalau grafik kan kasih visual tentang pergerakan harga. Jadi pertama kali kita lihat visual pergerakannya kita lihat turun, kemudian sampai sini dia naik, dari sini dia coba, kemudian dia begini, dan kemudian dia turun panjang kan. Kemudian dia sampai yang bagian ini saya hapus. Ini saya satukan aja, saya anggap turun gini aja. Seakan-akan lagi bikin double bottom ya Pak. Seakan-akan lagi bikin double bottom, tapi untuk mengkonfirmasinya si double bottom ini harga harus bisa ngelewatin areal ini.
biar huruf M-nya tambah jelas. Nah sekarang kalau mau bikin gitu, ada yang dekat di sini. Jadi kalau dia bisa breakout dari resisten ini, ada potensi dia terbangnya. Way outgoing. Terus di sini kita punya support. Kalau daily-nya sih masih menarik nyari sell. Tapi kalau apa cekak-cekik dikit ya butuh breakout. Kalau dia breakout dari resisten masih buy, targetnya sini atau asal biru keluar aja di area ini, keluar aja. Kalau dia bisa breakout dari support baru sell. Yang menarik kalau dia bisa breakout dari support, maka berarti dia membatalkan pola yang agak lumayan besar. Atau dia melanjutkan yang ini. Saya lebih nunggu dia breakout dari support. Skip ke gold. Oke, gold. Bagian yang menariknya ininya nih, bagian yang menariknya. Kenapa ya? Karena kita berbulan-bulan lihat dia tipis gitu, 400-an. Ya, sekarang 1000-an. Sempat kemarin 12.000, parah. Tapi ya seperti apa ya? Pendapat saya dulu ini adalah spread trading zaman dahulunya saya. Dulu saya sempat bilang ya spread yang rendah tidak memastikan kita profit gitu. Ya artinya kalau keputusan trading kita benar ya mau spreadnya jauh juga profitnya datang. Nah ini yang menariknya adalah kemarin dia panjang kemudian sampai di sini. Kalau baru satu bearish ya asumsinya taking profit dari buyer pada taking profit ya. Buyer coba muncul lagi dan sini hilang. Nah ini sellernya muncul. Jadi di candle ini sellernya muncul nih. Di candle ini sellernya muncul. Artinya mungkin ini gerakan tren, ini gerakan kemudian naik ini adalah koreksi. Sekarang ini lagi kontinuasi dari pergerakan tren. Turun. Jadi kita coba ukur dulu ini ya. Lewat deh. Balik lagi. Cuma mungkin aja pergerakannya terselamatkan hari ini bisa oleh reaksinya Dow Jones nanti malam. Ini terlewat jadi nggak kelihatan ya ini koreksi berapa persen. Saya nggak pakai ekstensi Fibo ya, jadi saya anggap aja 61% di breakout tapi nggak bisa dikonfirmasi, jadi dia balik lagi ya. Ini kontinuasi tren, tetap kontinuasi dari tren turun. Cuma nanti ya tinggal lihat aja bisa nggak dia kembali melewati level-level ini. Ini bukan time frame untuk trading, cuma buat saya ya. Kemudian yang satu, karena ada juga yang trading pakai time frame itu. Go, wow. Ini time frame-nya agak sulit nih. Kenapa? Karena si resistennya, kalau saya mau narik resisten terdekatnya ada di sini. Kemudian kemudian support terdekatnya ada di sini. Ini kan satu ini jauh gitu loh. Untuk gold ini jauh, artinya kalau kita trading di sini resiko lagi sangat tinggi. Duit nggak seberapa, potensi gainnya dikit tapi risknya lagi sangat besar. Saya skip deh. Dojo. Koreksi ini. Dia turun dari sini deh. Nah, 50%. Ini lanjut nih. Ada picunya nanti malam ADP 1915, hati-hati. Jadi saya masih berburu untuk coba, nggak coba ya, trading nggak bisa coba-coba ya. Kalau coba-coba kita klik buy, kemudian kita cancel, equity balik. Kalau trading nggak bisa coba-coba, begitu klik ya dan gitu, jadi itu bukan coba-coba lagi. Biarpun nggak Anda pakai lot kecil ya, lot kecil aja untuk Dow Jones. Kalau mau trading di sini jangan pakai equity 200-an, itu one shoot doang. Bisa sedekah $200 langsung. Satu. Saya kalau pakai Dow Jones saya cenderung pakai tradingnya antara 5 dan 15 menit. Time frame-nya.
Lebih pas untuk lebih pas pakai apa, pakai live trade dibandingin cuma analisa begini. Untungnya belum ada semangat untuk trading. Kalau pakai gini sekarang saya punya support di sini. Saya masih pengen nge-sell ya, support dari sini. Kalau ini terlalu dekat ya, saya rasa ini. Ini deh. Breakout dari ini ya nge-sell. Breakout dari ini nge-buy. Tapi saya lebih berani nge-sell deh ketimbang nge-buy. Picunya ada di kemungkinan besar data Amerika buruk. Kemungkinannya itu sangat tinggi data Amerika buruk. ADP-nya cenderung negatif. Kecuali kejutannya ADP-nya tiba-tiba muncul positif aja. Misalkan positifnya jadi apa, nggak usah 150.000, udah puluhan ribu aja, udah luar biasa tuh, bisa menghasilkan candle bullish yang panjangnya minta ampun. Hang Seng ini saya amati dengan agak apa ya, agak hati-hati karena takut saya ngeklik. Deh, saham itu sekarang kondisinya lagi rebound ya, dari jatuh tajam, sekarang kita baru bilang dia rebound, belum reverse, artinya kita belum bisa bilang ya Hang Seng ternyata up gitu, belum bisa, karena secara de facto gitu ini masih kondisinya masih pergerakan yang menurun ya. Andai saya ngeliatnya dari sini, kapan di mana sih dia mulai jatuh lagi, dia sini jatuh, koreksi, dari sini dia jatuh dan belum ada koreksi, baru itu koreksi kelihatan 50% ya. Kalau hari ini closingnya lebih asik kalau closingnya bearish nih sebenarnya. Kalau menurut saya ya lebih asik closingnya bearish. Kenapa? Karena ini ada satu karakter candle ya, ada di kamusnya candlestick itu doji nih. Doji itu artinya pasar itu lagi apa? Pasar itu lagi tidak ada pihak yang dominan. Jadi dia udah ketemu harga yang harga yang stabil ini udah ketemu di sini, di antara ini jadinya. Jadi kalau ini kemudian jadi bearish lagi, maka si doji ini benar-benar menghentikan gerakan dari koreksi. Koreksinya berakhir, diakhiri oleh doji. Semua pelaku pasar sepakat ya ini dia harga topnya, plok, karena dia kembali turun. Apalagi opennya dia udah di bawah body ini. Jadi ini paling menarik kalau dia jadi bearish. Jadi saya mau tunggu dia jadi bearish. Mungkin sesi 2 kali kalau dia kembali turun nih, baru saya masuk. Sesi 1 enggak. Oke. Belakangan Nikkei Hang Seng lagi jadi teman saya di belakang. Sama lah ya, semua saham lagi rebound, semua reboundnya berhenti. Nah ini coba lihat, kayaknya kalau di indeks ya suka dihentikan oleh satu karakter candle kayak gini. Selesai dia. Lalu harga kemudian kesulitan untuk melewati shadow high dari doji. Kalau di doji itu semua bagian candle itu jadi support resisten. Jadi kita kalau ketemu doji gampangnya tuh kok jadi ketarik di situ. Gampangnya kita tarik support resisten dari si dojinya aja. Dia cukup tarik dari sini. Kemudian dia punya satu lagi di sini. Ini bisa di sini, tapi kemudian dikoreksi sama pasar, yang benar supportnya dari sini. Nah, jadi kalau nanti dia lebih menarik kalau ini jadi bearish. Kalau bullish dia harus bisa ngelewatin resisten di atas. Masih pengen nge-sell ini. Ini agak susah tadi nggak satu. Kita hapus lagi. Kalau saham ya, kalau indeks ini lebih pas untuk trading apa? Kalau jiwa-jiwa scalping asik di sini. Kalau jiwa nge-hold ngeri. Nggak pas kalau nge-hold. Klik terus kita hold gitu nggak pas. Lebih pas pakai antara strategi yang pas kalau di sini menurut saya sih hit and run aja. Kalau salah ya antara cut loss sama stop loss. Kalau di locking kusut.
Aussie. Oke, Bapak mau Aussie. Aussie biasa baik-baik aja dia, Pak. Nah, asik ya candle-candle. Ini kalau bodinya tipis banget namanya doji, tapi kalau bodinya agak kelihatan dikit namanya high wave candle. Ini dia nih. Dia juga mengakhiri, coba lihat. Kasih tunjuk ya. Selesai. Naiknya selesai, Pak. Turunnya bisa balik lagi. Lihat kita ukur. Saya mau cari sell nih, Pak, kalau gini, Pak. Terhenti di 61,8% nih. Kalau hari ini dia kembali jadi bearish, ini sell. Stop loss-nya tinggal letakkan di shadow yang kemarin, shadow high kemarin. Oh, jauh ya. Kalau pakai namanya juga kalau pakai daily pasti jauh. Nah, di bagian ini descending triangle. Ini terus ini. Saya lebih nunggu dia untuk break dari support ya, baru mas. Di luar itu saya nggak mau mas. Oke, ada lagi yang mau tanyakan silakan Pak. Nanti malam ada data seru, siapin equity untuk jam 7.15. Kalau jadi jangan terlalu bersemangat hingga tiba-tiba begitu di jam 7.15 pas ada momennya equity udah berantakan. UJ tadi udah Pak. Tuh udah Pak ada. Ini satu. Kalau di menit 59 dia jadi beres nih Pak. Nge-sell kayaknya asik nih. Kalau menit 59 dia jadi beres ya. Kalau menit 59 jadi bullish ya nggak jadi masuk. SL-nya saya letakin di sini tapi cut loss manual kalau dia ngelewatin resisten ini. 19 saya sih selalu trading bareng Pak. Kayaknya infonya dengan Pak Alam kok 1915 malam. Kalau saya pasti trading bareng. Itu infonya dengan Pak Alam, Pak. Kalau saya dan grup saya tentang memang schedule kami memang trading bareng malam ini. Memang trading bareng tiap malam. Kalau dengan saya mungkin kita juga mungkin bisa trading bareng yang ini nih Pak. Nih. Kalau pada mau lah. Nih. Kalau ada waktu itu, kalau ada waktu nggak sih. Grup saya mau trading di situ soalnya. Nah, kalau ini nanti linknya menyusul kalau yang ini ya Pak ya. Kalau yang ini nanti linknya menyusul, kita bikin. Dan juga kalau yang lain mau, nggak seru kan kalau cuma dikit yang mau ngapain gitu. GBP Day Doji. GBP. Wait. GBP.
bentar Pak. GBP daily. Iya nih Pak nih. Dia mengakhiri nih. Jadi makanya saya cenderung mau cari posisi selnya terutama ini Pak. Dan juga fundamental yang mulai bicara gitu kan. Dan juga fundamental bicara gitu. Untuk jam 3.30 nanti linknya menyusul ya Pak. Itu iya, saya belum ngasih rekaman tadi malam. Kalau kondisi ini kita pakai MA34. Nah, pertanyaannya Pak, ini saya suka. Cuma sampai hari ini saya belum ada yang jawab gitu ya. Ini ya, ini pertanyaan begini nih. Pasti pertanyaannya kan MA34 dan MA31. Kenapa mesti 34? Ada 3 poin sih pertanyaannya. Apa itu MA? Yang kedua, kenapa 34 dan 21? Ini penting nih, ini penting buat saya, kenapa penting? Karena siapa tahu gitu ya, siapa tahu teman-teman kemudian dapat aja nasabah yang iseng gitu. Potensial customer yang mana naik, kenapa Pak? Apa istimewanya angka 34 dan 21? Kenapa nggak pakai angka 69? Kenapa nggak pakai angka 72 gitu? Kenapa nggak pakai angka 120? Kenapa nggak pakai angka 500? Atau kenapa nggak pakai angka 99 yang populer sebagai angka bagus gitu ya? Nah, sip Pak. Dari level Vibo, oke sip. Berarti bisa jawab gitu. Lega gitu, jadinya lega gitu kan. Soalnya sakit juga kalau nggak bisa jawab kan repot. Apakah bisa menentukan tren? Ini versi saya Pak, versi saya. MA itu menurut saya cuma apa support resisten otomatis, fleksibel support resisten. Ini versi saya. Jadi kalau dari mana sih angka MA itu dapat? Misalnya kita pakai 34 itu kemudian terhadap kalau kita masukkan di sini kita insert indikator, kita masukkan moving average. Nah, kemudian kita kan mesti masukin angka ini kan. Angka ini maksudnya apa gitu? Angka ini kan kalau rumus kan indikator itu kan rumus matematika. Dia butuh 21 data harga close. Jadi kalau secara sederhana aja, kalau pakai yang simple sederhana berarti ini ada 21 harga close dijumlahkan kemudian dibagi 21 diletakkan di bagian akhir candle. Jadi kita bisa, misalkan saya pasang, nah kita dapat di sini biar jelas ya, saya besarin ya, saya tebelin ya. Properti saya tebelkan. Nah, kemudian di sini juga kalau ada yang kemudian lihat bagian shift, ini letakkannya 0, jadi diletakkan di data terakhir dari candle itu, dari chart itu diletakkan di bagian terakhir 0. Gimana kalau kita letakkan, ini buat pengguna Ichimoku nih biasanya nih, letakkan 10 candle ke depan. Nah, biar kita kesannya punya next super resisten. Apa dia bisa kita pakai buat itu? Jadi buat jadi penentu tren ya bisa aja kalau Bapak mengamatinya sebagai itu ya bisa aja. Kemudian kalau misalkan kita mau gabung lagi pakai yang 21 insert indikator moving average.
Moving average ini tadi 21, 34. 34 kasih beda warna ya. Ini deh. Nah, kalau ini sih masih, kalau saya sih menurut saya sih masih terlalu, masih apa? Searah gitu, masih searah. Jadi ini support resistance dinamik buat saya. Buat saya support resistance dinamik. Tangan ke depan, ini cuma kesannya aja. Berarti kalau lihat ke depan gini, ya pakai itu. Kita bisa, kadang-kadang ada pengguna yang kemudian, oke, berarti nanti ke depan nih, ke depan level harga ini yang perlu diperhatikan. Harga mungkin agak menggerak di antara dua level ini. Jadi kalau mau sell di bawah ini, pastikan dia masih di bawah moving average, yaitu di bawah ini. Atau kalau mau buy, harus di atas areal ini. Jadi ini areal buy-nya di sini, ini areal sell-nya di sini. Gitu. Ini kalau shift-nya dimajuin. Cek lihat dulu. Ini kebetulan saya nggak pakai apa-apa gitu ya. Kebetulan jadi cat saya jadi ini, jadi sejalan dengan anjuran pemerintah ya, jagalah kebersihan. Bersih catnya. Nggak, tujuannya tuh biar gampang gitu, kali kalau ada pertanyaan jadi enak dan jawabnya. Oke. Ada lagi Pak? Lagi mau tanyakan? Nanti untuk jadwal jam 3 ataupun jam 7.15. Kalau 7.15 mesti tanya Pak Alam, tapi kalau grup saya tentu ya kita trading bareng tiap malam. Kalau gini menarik nih. 58, 1 menit lagi pula lagi. Udah skip dulu. Nggak ontak terklik. Oke. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Secara umum ya data Amerika nanti malam bisa buruk, data Eropa masih buruk. Terus jadi kalau gini ya asumsi saya Dow Jones masih bisa jatuh lagi, oil masih bisa jatuh lagi, konseling masih lebih menarik cari posisi sell-nya, euro juga sama. Gold bisa jatuh, bisa ya, tapi bukan artinya harus. Dan ini cuma sekedar pandangan saya aja. Kalau di saat lagi trading ya bisa jadi kayak sekarang ini, bisa jadi saya tiba-tiba nge-buy pond gitu ya. Menit 59. Enggak deh. Nahan diri aja lah. Buat jam 3.30 lebih menarik. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhir sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.